Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba membuatkan video tutorial bagaimana cara menjadi host di aplikasi Zoom Meeting atau video conference. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk menunjang pembelajaran di masa pandemi COVID ini. Mungkin pembuka itu aja, langsung aja kita saksikan step-step cara untuk menjadi host di video Zoom. Oke, baik, kita langsung mulai aja. Pastikan sebelum memulai Zoom perangkat teman-teman sudah terkoneksi dengan internet ya. Kemudian pastikan juga aplikasi Zoom Launcher-nya sudah kita install di perangkat kita. Nah, untuk yang pertama silahkan dibuka dulu perangkat Zoom-nya. Aplikasi Zoom-nya di sini ada pilihan join meeting dan sign in. Untuk sementara kita sign in dulu ya. Nah, biasanya dia minta akun, tapi di sini saya coba masuk menggunakan akun Google saja supaya tidak ribet ya. Ya, kita akan coba pilih akun Google-nya. Nanti masukkan username dan passwordnya, email dan passwordnya. Kemudian ini akan mengarahkan akan muncul pop-up open URL Zoom Launcher. Nah, ini yang kita pilih. Nah, nanti aplikasi Zoom Launcher-nya akan jalan, dimana di situ ada beberapa pilihan, yaitu new meeting, schedule, join, dan share screen. Nah, di aplikasi ini untuk new meeting sendiri, ini adalah kita langsung membuka meeting tanpa membuat schedule terlebih dahulu, atau bisa dibilang sifatnya dadakan ya. Kemudian di sini join apabila kita ingin mengikuti video conference atau Zoom meeting dari orang lain. Di sini kita untuk masuknya. Kemudian schedule. Nah, di sini schedule ini adalah kita mencoba membuat schedule meeting atau meeting yang terjadwal. Jadi tidak dadakan seperti yang new meeting. Nah, di schedule ini kita bisa menentukan kapan kita mau mengadakan Zoom meeting, kemudian jam berapa, tanggal berapa, seperti itu. Nah, kita langsung aja coba di schedule-nya. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk topik. Nah, topik ini kita bisa misalkan contoh judul rapatnya atau judul meetingnya itu apa. Misalkan pembinaan karakter peserta didik misalkan ya. Oke. Nah, di sini ada start. Ini kapan? Rencana mau dimulainya kapan? Misalkan kita buat hari ini ya, Selasa tanggal 11 Agustus 2020. Nah, jam berapa kita mau mulai? Di sini untuk jam berapa kita mau mulai? Atau misalkan mau untuk besok, tinggal dipilih aja di sini ya kalendernya. Kemudian jam berapa kita mulai? Oke, misalkan kita mulai sekarang jam 11.17, kita bikin jam 11.25. Oke, 25. Nah, kemudian ini duration. Nah, duration ini durasi Zoom yang akan kita lakukan. Nah, karena kita memakai aplikasi yang gratis, maka biasanya sih kurang lebih 40 menit. 40 menit kita hanya bisa melakukan Zoom meeting ya. Apabila ingin lebih dari situ, berarti kita harus menginstal aplikasi Zoom yang berbayar atau kita beli lisensinya. Nah, kemudian karena tidak ada pilihan 40 menit di sini, untuk menit aja ada 45 ya. Nah, kita cuekin aja, kita abaikan, kita anggap aja 1 jam. Nanti otomatis dia akan tetap 40 menit. Kemudian di sini ada time zone. Nah, pilih yang Jakarta ya, karena kita lagi stay di Indonesia. Kemudian di sini ada meeting ID, ada generate automatically atau personal meeting ID. Kita pilih generate aja. Nanti biar Zoom-nya yang generate. Kemudian passwordnya boleh kita tentukan sendiri. Misalkan kita maunya seperti ini, Belgia 83 passwordnya. Kemudian untuk videonya, hostnya on, partisipan itu kita pilih on. Nah, Google Calendar nggak ada masalah. Kemudian
enable waiting room, enable join before host. Nah, enable join before host berarti dia sudah bisa masuk walaupun kita sebagai hostnya atau penyelenggara rapat itu belum masuk. Jadi lebih baik kita enable waiting room. Jadi sebelum kita memulai rapat, para peserta yang mau masuk dia tetap menunggu kita buka rapatnya, seperti itu. Nah, setelah selesai ini dipilih semua, cukup tinggal klik schedule. Nah, maka Zoom akan Zoomnya, nah schedule meeting kita ada di sini ya. Ini schedule meeting kita, nah 6 menit lagi nih, karena saya tadi masukinnya jam 11.25, 6 menit lagi. Kemudian gimana caranya untuk mengundang teman-teman yang lain? Kita cukup copy invitation, kemudian kita masuk ke kita undang lewat WhatsApp misalkan. Nah, kita tinggal pastekan di saya buka di Word aja deh. Nah, nanti ini yang akan diketik di WhatsApp, ini linknya yang akan masuk nanti tinggal ini dikirim ke peserta, misalkan ke anak ya, berarti kirim di grup kelas, kita kirimkan, nanti anak tinggal masuk, seperti itu. Kemudian nanti setelah memasuki waktunya, maka kita nanti tinggal start, otomatis nanti Zoom-nya akan memulai. Kita klik start. Ya, seperti ini. Mohon maaf, ini saya join with computer IDEO. Nah, tadi saya pakai virtual backgroundnya, kita matikan dulu aja. Nah, kita sudah masuk sebagai host, di mana di sini nanti tinggal memulai. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu yang bisa Bapak ya Ibu perhatikan, teman-teman perhatikan. Nah, di sini ada mute. Mute itu untuk mematikan atau menghilangkan suara dari suara kita ya. Kemudian stop video apabila kita tidak ingin wajah kita tampil di peserta yang lain. Kemudian di sini ada partisipan. Nah, partisipan ini adalah peserta Zoom-nya. Nah, peserta Zoom-nya itu biasanya kalau baru mulai ya hanya kita aja sebagai host. Kemudian pada saat nanti peserta masuk, sini akan minta permission berupa admit ya, nanti tinggal diklik admit, nanti otomatis yang lainnya bisa masuk. Kemudian apabila ingin satu arah, cukup nanti yang lainnya di mute all aja. Di mute all, maka semua peserta akan tidak, biasanya kan kalau suaranya dibuka semua itu nanti bising ya. Nah, makanya kita cukup pilih mute all. Di situ ada allow participant to unmute themselves, berarti kalau ininya centang biru berarti mereka peserta bisa meng-unmute sendiri. Tapi kalau centang ininya kita hilangkan, berarti hanya kita sebagai host yang bisa meng-unmute para peserta, seperti itu. Berarti untuk Zoom meeting supaya tidak ribut, sehingga lebih rapi atau lebih teratur, tidak ada suara saling tabrakan, maka kita pilih aja centangnya, kita matikan, kemudian kita yes. Nah, kemudian menu berikutnya chat. Chat ini adalah menu percakapan ya, kurang lebihnya sama dengan WhatsApp atau yang lain, menu chatting. Jadi pada saat Zoom itu sedang online, di sini kita bisa sambil chatting dengan untuk mengirimkan pesan atau mengirimkan misalkan file. Saat kita men-share file, kita bisa memasukkannya di sini sehingga para peserta bisa mengambil filenya dari sini, seperti itu. Kemudian ada menu lagi share screen. Nah, share screen ini adalah menu di mana kita bisa membagikan
apa yang tampil di layar kita. Misalkan saat kita presentasi atau misalkan saat kita mengajar, kita bisa memilih misalnya oke, saya ambil sampel misalkan dari harddisk deh, kita ambil dari harddisk. Oke. Oke, kita ulangi lagi. Nah, misalkan kita mau men-share materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan meeting itu. Filenya bebas, bisa video, bisa PowerPoint, bisa Word, Excel atau yang lainnya. Share screen itu jadi kita membagikan apa yang tampil pada layar perangkat kita, gitu. Misalkan saya coba share screen, misal kita lagi belajar, kemudian kita share, kita siapkan dahulu materi yang akan kita sajikan atau kita bagikan, itu kita siapkan dahulu, kita buka dahulu. Nah, di sini akan muncul seperti ini, kita tinggal pilih materi mana yang mau kita bagikan. Oke, kita pilih ini. Nah, otomatis layar yang ada di tampilan laptop kita akan dibagikan kepada seluruh peserta Zoom, ya, seluruh peserta Zoom. Kemudian di sini video kita pun akan tetap ada di sini. Nanti misalkan itu tampilannya bisa kita rubah-rubah di sini, ya, opsinya ada di sini. Kita bisa tampil rubah-rubah. Nah, apabila dirasa sudah cukup atau ini kita bisa slideshow, ya, tampilannya bisa tetap kita kontrol sambil menyampaikan materi. Nah, kemudian di sini apabila kita rasa sudah cukup materi yang kita sampaikan, cukup kita stop share, maka layar akan kembali lagi ke layar utama full. Kemudian nanti kalau kita banyak pesertanya, kita bisa menampilkan banyak orangnya. Kemudian ada lagi menu record. Nah, record ini adalah untuk merekam segala aktivitas yang kita lakukan dalam video conference ini. Jadi nanti bisa menjadi video dari awal kegiatan Zoom sampai akhir. Nah, yang terekam adalah saat dimana kita setelah mengklik tombol record ini, ya. Kalau ini kita klik, berarti otomatis dari sini, dari percakapan ini yang terekam. Yang tadi sebelumnya itu tidak terekam. Jadi saya sarankan untuk dokumentasi kita lebih baik dari awal sudah kita rekam. Nanti masalah bagian depannya tidak terpakai atau bagian belakangnya tidak terpakai, itu kita bisa edit menggunakan aplikasi editing video, begitu. Nah, apabila selesai rapat, maka kita tinggal stop dulu recordnya. Nah, oke. Kemudian kita tutup, kita klik end. End ini adalah untuk mengakhiri rapat. Nah, oke, di sini ada pilihan. Nah, end meeting for all dan leave meeting. End meeting for all berarti kita sebagai host mengakhiri rapat ini atau pertemuan ini untuk keseluruhan. Artinya benar-benar kita selesaikan rapatnya. Nah, kalau yang leave meeting atau artinya kita meninggalkan rapat tersebut atau pertemuan tersebut, video conference tersebut tanpa menutup acaranya. Jadi walaupun kita sudah keluar, ternyata para peserta masih ada dalam satu forum yang sama. Nah, saya sarankan memilihnya end meeting for all. Itu untuk biar acaranya semuanya selesai. Oke, kita end meeting. Nah, di sini dia akan mengconvert meeting recording, ya. Nah, kemudian akan otomatis menyimpan
Nah, inilah Ini kita klik, berarti otomatis dari sini, dari percakapan ini yang terekam. Yang Ini tadi terekam. sebelumnya itu tidak terekam. Jadi saya sarankan untuk dokumentasi kita lebih baik dari awal sudah kita rekam. Nanti masalah seperti ini. bagian depannya tidak terpakai atau bagian belakang. Oke, seperti ini yang terekam nanti. Nanti kalau dari share videonya terekam, itu semua terekam. Ya, kurang lebihnya bisa saya contohkan di sini. Kurang lebihnya seperti ini. Oke, saya mute aja ya. Ya, kalau ini contohnya kalau misalkan kita ngerekam dari awal, dari rapat belum dimulai ya. Ya, seperti ini contohnya. Nama Ibu Rita Zahara. Sorry, saya mute aja. Ini tampilannya apabila kita sedang berbagi layar, berbagi slide. Nah, nanti kurang lebih akan seperti ini. Dan video ini bisa kita manfaatkan untuk membuat video pembelajaran. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.